Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dalam channel pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Di semester 2 kali ini kita akan membahas tentang ekonomi dan sejarah. Pada bab 3 kali ini kita akan membahas materi ekonomi tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan tema pada hari ini, kelangkaan dan kebutuhan manusia. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian, sebab dan usaha mengatasi kelangkaan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan pengertian jenis, faktor dan macam-macam alat pemenuhan kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, manusia juga dikenal dengan makhluk sosial, Homo economicus. Sebagai makhluk ekonomi, manusia tidak pernah merasa puas dan selalu terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Bisa kita ketahui pada gambar pertama banyak orang sedang mengantri BBM di pom bensin. Ada juga yang premiumnya habis. Untuk gambar kedua, pada masa awal-awal masa pandemik, tentunya masker, hand sanitizer, Dettol dan lainnya susah untuk mendapatkan atau kosong. Maksudnya apa dari gambar tersebut? Dengan kaitannya adanya kebutuhan dan kelangkaan pada materi kali ini. Pada perkembangannya, kebutuhan manusia semakin bertambah atau tidak terbatas, sedangkan barang dan atau jasa serta sumber daya alam jumlahnya terbatas. Potensi sumber daya alam setiap daerah berbeda, sehingga mengakibatkan terjadinya interaksi antar daerah. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan, karena adanya kebutuhan manusia yang semakin bertambah atau tak terbatas. Akan tetapi sumber daya alam jumlahnya terbatas. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa ataupun sumber daya yang disebut kelangkaan. Kelangkaan ini merupakan salah satu masalah dari ekonomi. Sebab-sebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama adalah jumlahnya terbatas. Alam menyediakan sumber daya yang cukup melimpah, namun tetap saja jumlahnya terbatas, apalagi jika manusia mengelolanya secara sembarangan. Kemudian yang kedua, sukar memperoleh sumber daya. Yang ketiga, banyak yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, faktor geografis penyebaran sumber daya. Maksudnya seperti apa? Jadi sumber daya alam biasanya tersebar tidak merata setiap daerah. Ada daerah yang subur, ada daerah yang kaya akan barang tambang, namun ada pula daerah yang gersang dan selalu kekurangan air. Kalian telah mengetahui bahwa antara jumlah kebutuhan manusia dengan alat pemenuhan kebutuhan bertolak belakang. Memahami kenyataan tersebut, kita dituntut untuk bertindak rasional atau mempertimbangkan antara manfaat atau pengorbanan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Usaha-usaha mengatasi kelangkaan sumber daya. Yang pertama, skala prioritas kebutuhan. Daftar berbagai macam kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan kepentingan, dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting. Kemudian yang kedua, berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, menciptakan alat pemenuhan atau barang pengganti, substitusi. Misalnya, mengganti beras dengan singkong dan sebagainya. Pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah
suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya, primer, sekunder, dan tersier. Kemudian yang kedua, kebutuhan menurut waktunya. Ada kebutuhan sekarang dan ada kebutuhan yang akan datang. Kemudian yang ketiga, kebutuhan menurut sifatnya. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Setelah yang terakhir, yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya, kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, menurut tingkatannya. Jadi kebutuhan dibagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer yaitu suatu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, jika tidak maka akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Contohnya pangan, sandang, dan papan. Kemudian yang kedua, kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer. Contohnya handphone, radio, dan motor. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan akan barang mewah. Contohnya mobil mewah, kapal pesiar, dan perhiasan. Kemudian yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya terbagi menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik. Contohnya makan, minum, dan olahraga. Kemudian kebutuhan rohani, yaitu suatu kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa manusia agar merasa aman, tenang, damai, dan lain-lain, seperti rekreasi, menimba ilmu agama, baca buku. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kebutuhan menurut waktunya. Kebutuhan menurut waktunya terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, maka akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Misalnya, makanan sangat dibutuhkan oleh orang yang kelaparan, dan ini harus segera dipenuhi karena orang bisa mati kelaparan. Begitu juga dengan minuman, sangat dibutuhkan bagi orang yang kehausan, dan ini juga harus segera dipenuhi karena orang bisa mati kehausan. Begitu juga obat, sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda karena akan berakibat fatal bagi orang yang sedang sakit. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Contohnya, uang tabungan yang bisa digunakan untuk pendidikan di masa depan bagi anak-anaknya. Begitu juga asuransi kesehatan. Selanjutnya yang keempat, macam-macam kebutuhan menurut subjek. Menurut subjek yang merasakannya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada kebutuhan individu dan yang kedua ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu sendiri yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Contohnya seperti makan, minum, mobil, sepatu, dan kacamata. Kebutuhan kolektif atau kelompok adalah suatu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya dilakukan secara bersama-sama. Contoh kebutuhan ini antara lain kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan. Kebutuhan manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia.
Yang pertama, jenis kelamin. Kemudian yang kedua, tingkat pendidikan. Ketiga, adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, tingkat pendapatan. Kemudian yang kelima, status sosial. Yang keenam, perbedaan selera, dan yang terakhir, adanya lingkungan tempat tinggal. Agar dapat melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemakmuran, orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan yang ada. Alat pemenuhan kebutuhan manusia banyak sekali macamnya. Ada yang berupa barang dan jasa, ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya terbagi menjadi dua. Ada barang ekonomis dan barang bebas. Barang ekonomis sendiri yaitu suatu barang yang keberadaannya terbatas sehingga memperolehnya perlu pengorbanan. Contohnya sepatu dan pakaian. Kemudian barang bebas yaitu barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Contohnya sinar matahari, udara, dan air. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Yang pertama, ada barang substitusi. Adalah barang yang dalam penggunaannya dapat saling menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contohnya, nasi bisa diganti fungsi dengan singkong. Selanjutnya, barang komplementer. Barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Contohnya, motor tidak akan bisa jalan kalau tidak ada bensin. Kemudian contoh selanjutnya, kompor tidak bisa menyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya, ada barang produksi atau barang modal dan ada barang konsumsi. Barang produksi yaitu barang yang tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses terlebih dahulu baru dapat digunakan. Contohnya lahan, mesin, dan gedung. Kemudian barang konsumsi yaitu barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya buku dan alat belajar untuk belajar siswa. Kemudian yang terakhir, D, alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Kita bagi menjadi tiga, ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah yaitu barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya padi dan kayu. Kemudian barang setengah jadi yaitu barang atau alat pemenuhan yang masih dalam proses produksi. Contohnya benang, tepung sebelum jadi kue. Dan yang terakhir, barang jadi yaitu barang atau alat pemenuhan kebutuhan yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya nasi, kue, dan tas. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.